Oke, kita lanjutkan dengan pernyataan dan kuantor. Nah, kita mulai dengan arti dari pernyataan. Nah, pernyataan itu adalah kalimat yang punya hanya satu dan hanya satu nilai kebenaran. Benar atau salah ya. Kita akan menulis benar untuk P dengan B, S itu untuk salah. Nah, saya di sini tidak akan memberikan contoh-contoh pernyataan dan lain sebagainya. Saya kira semua sudah pernah belajar. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah logika dari rumus-rumus pada pernyataan tersebut, ya, sehingga kita tidak terpaku atau tidak hanya sekedar menghafal, tetapi akan muncul begitu saja rumus-rumus itu. Nah, kita mulai dengan kalimat katakanlah X plus 3 sama dengan 7. Kalimat seperti ini tentu bukan pernyataan karena bergantung kepada nilai X-nya. Tetapi dengan memberikan tambahan, katakanlah kuantor begitu, ada X bilangan real, sehingga X plus 3 sama dengan 7. Ini menjadi suatu pernyataan yang benar ya. Jadi hati-hati, pernyataan terbuka itu bukan yang sedang memuat X, tetapi tergantung dari pernyataannya. Nah, yang kedua adalah kuantor yang lain itu adalah setiap X bilangan real, katakanlah X plus 3 ditambah 7, tentu ini sesuatu pernyataan yang salah ya. Jadi nanti akan ada banyak suatu pernyataan, katakanlah P begitu, pernyataan kita tulis dengan huruf kecil, kemudian akan ada himpunan P-nya ya, himpunan P ya, jadi katakanlah X sehingga P itu bernilai B ya. Nah, kita akan menggunakan ini, mengkaitkan logika ini dengan himpunan. Nah, dua pernyataan PQ itu bisa digabungkan, dioperasikan begitu ya, karena menjadi pernyataan baru. Katakanlah P dan Q. Ya. Nah, contoh yang paling mudah adalah berkaitan dengan himpunan ya. Jadi kalau saya punya katakanlah himpunan A dan B, kemudian P-nya itu adalah X anggota A dan Q-nya itu adalah X anggota B. Nah, P dan Q ya, P dan Q begini, itu adalah pada dasarnya kan X yang berada di A dan X berada di B ya. Jadi pernyataannya di sini adalah A irisan B. Nah, dulu tabel kebenarannya menjadi ini PQ, P dan Q. Sekarang kalau P-nya itu 2 begini, maka kita sudah tahu bahwa kemungkinan semuanya adalah begini. Nah, kita akan melihat kalau P-nya benar, artinya X-nya berada di A, dan kemudian Q-nya benar, artinya X-nya berada di B, apakah benar bahwa X-nya itu berada di A irisan B? Nah, dalam hal ini benar ya, sebagai irisan itu. Berikutnya, X-nya berada di A, X-nya tidak berada di B, apakah mungkin X-nya berada di A dan B? Tidak. Jadi pernyataan ini menjadi salah ya, salah. Nah, serupa dan ini juga serupa ya. Jadi kita lihat bahwa kombinasi dari P dan Q itu menjadi benar kalau P dan Q-nya benar. Nah, dengan logika yang sama ya, dengan logika yang sama kita bisa melakukan mengisi tabel kebenaran P, Q,
P atau Q. Jadi kalau ini BSS, BS, maka yang di sini sekarang kalimatnya itu adalah X anggota dari A gabung B. Dia berada di situ, oke, berada di sini. X-nya hanya berada di A, maka ini benar. Berada di B, ini benar. Tidak berada di dua-duanya, ini menjadi salah. Ya, jadi mungkin ada yang diperkenalkannya dulu, ini tabel kebenarannya isi BS. Saya kira logika di situnya menjadi hilang. Nah, perlu diberi komentar tentang arti atau ya, sekali lagi, atau ini agak sedikit berbeda dengan sehari-hari, karena kalau ataunya di bahasa sehari-hari, misalkan kita ditawari makan soto atau bakmi, kalau kita pilih dua-duanya, ya sebetulnya kalau orang matematik ya boleh itu. Tetapi di dalam sehari-hari, tawaran tadi atau itu berkonotasi satu lah, makan bakso atau soto, karena dua pilihan makanan yang sejenis begitu. Ya, jadi agak sedikit berbeda. Jadi itu biasanya yang disebut sebagai eksklusif and ya, eksklusif or ya, atau oke. Nah, kita akan mempelajari negasi dari pernyataan ya. Negasi dari pernyataan. Jadi apa negasi itu? Kalau saya punya pernyataan, negasinya akan kita tulis begini. Dan itu terjadi bagaimana? Kalau ini pernyataan benar, maka ini salah. Dan kalau ini salah, ini benar. Nah, sekarang kita akan melihat negasi. Kalau ada dua pernyataan, P dan Q, kemudian negasinya apa gitu. Nah, jadi kita ingat kembali, pernyataan seperti ini itu kan berkaitan dengan saya punya himpunan P dan saya punya himpunan Q gitu. Ya, jadi P-nya itu X anggota P dan Q-nya X anggota Q. Ya. Nah, sekarang kalau ini benar, artinya X itu berada di sini. Nah, jadi kalau ini salah, ya berarti dia tidak berada di sini. Jadi yang betul ini begitu. Jadi kalau X legasinya ini haruslah sesuatu X yang tidak berada di sini. Nah, kita sudah melihat bahwa kalau X-nya tidak di daerah ini, maka X itu ada di mana? X tidak berada di P, ya, atau X-nya tidak berada di Q. Jadi negasi dari itu sama saja dengan tulisan tidak P atau tidak Q. Nah, dengan logika yang sama, apa negasi dari P atau Q? Ya, dalam hal ini adalah apa? Tidak P dan tidak Q. Di matematik ya, kita perlu mempelajari kalimat dengan bentuk begini. Jika titik-titik, maka titik-titik ya, dalam bentuk kalimat. Ini adalah pernyataan P, ini adalah pernyataan Q. Kita akan menulisnya jika P maka Q. Ya. Kalau kita kaitkan ini dengan himpunan, misalkan ini adalah yang berkaitan dengan ini himpunan ini, yang berkaitan dengan pernyataan P sehingga dia benar, itu adalah P besar, sedangkan ini Q, maka pernyataan ini akan benar jika dan jika P itu subset dari Q. Ya. Jadi sebagai contoh, jika ia memiliki KTP Jawa Barat, maka ia adalah warga negara Indonesia. Nah, ini P kita, ya, penduduk yang mempunyai KTP Jawa Barat, dan ini adalah Q kita. Dalam hal ini kan
P-nya subset dari Q ya. Oleh karena itu kalimat ini bernilai B. Sekarang untuk kalimat jika ia adalah warga negara Indonesia, jadi ini P kita, maka ia memiliki KTP Jawa Barat. Ini Q kita. Dalam hal ini kan Q-nya lebih kecil ya. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Nah, bagaimana dengan tabel kebenarannya? Jadi kalau ini P, ini Q, P subset P maka Q. Ya, jadi ini akan benar kalau ini P, ini Q, di mana Q-nya lebih besar. Jadi ini seperti tadi, B, S, S, BS, BS. Jadi X-nya berada di P dan X-nya juga berada di Q besar ya. Jadi apakah P subset Q itu sesuai dengan P subset Q? Dalam hal ini ya, jadi B. Tapi kalau sekarang X-nya berada di P, tetapi dibilang bahwa X-nya tidak berada di Q. Ya tentu melawan ini. Oleh karena itu ini adalah S. Ya. Sekarang X-nya tidak berada di P. Ya. Karena ini X-nya tidak berada di P, tetapi X-nya ada di Q. Apakah bertentangan dengan ini? Dalam hal ini tentu tidak. Tapi karena pilihannya itu hanya ada dua, betul atau salah, jadi dia tidak salah. Oleh karena itu, ini adalah betul. Demikian pula halnya dengan ini, jadi ini B. Nah, sekali lagi, jika P maka Q, apakah bagaimana dengan Q maka P? Nah, kita sudah melihat bahwa jika ini benar, tentu ini tidak selalu benar ya. Dalam hal ini juga benar, maka kita akan menulis bahwa P jika dan hanya jika Q. Kaitan dengan himpunannya adalah kalau ini adalah himpunan P dan Q, maka kita lihat bahwa P itu harus sama dengan Q ya, atau juga disebut bahwa ini adalah dua pernyataan yang saling ekivalen. Nah sekarang apa negasi dari P maka Q? Jadi kalau ini kan keadaannya P subset Q ya. Jadi ini P-nya begini, Q-nya begini. Nah sekarang kita mau melihat negasi dari ini itu kan negasi dari ini itu adalah ini semua. Itu artinya kalau ini salah, maka dia seharusnya ini menjadi benar ya. Nah jadi negasi ya, tadi belum di ini kan apa artinya P subset Q itu salah. Jadi yang benar seperti apa? Nah, satu begini, yang lain begini, atau sebaliknya justru ya. Maaf, jadi ini Q-nya, P-nya di sini ya. Jadi kalau ini salah, yang terjadi adalah salah satu dari ini ya. Jadi tidak harus ini, tidak harus ini, tidak harus ini, salah satu saja. Nah jadi kita harus menulis apa ini, yaitu artinya apa, ada X yang berada di P tetapi tidak berada di Q ya. Lihat tuh. Nah jadi di sini P-nya benar ya. Jadi ini jika P-nya benar dan tidak Q gitu ya. Jadi itu lawan dari ini.
Nah, sebagai penutup dari video ini, mungkin Anda bisa mencoba mana kalimat yang benar ya. Jika X lebih kecil 2, maka X kuadrat lebih kecil dari 4. Jika X kuadrat lebih kecil 4, maka X lebih kecil dari 2. Mana dari dua kalimat ini yang benar? Ya.